direkap aja pertanyaannya. Baik, mungkin itu aja Pak Osa, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Denas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Saya di sini bukan bermaksud menggurui atau apa gitu ya, hanya sharing saja. Saya yakin Bapak Ibu juga udah banyak yang udah pakai Google Classroom, tapi mungkin ada yang masih belum pernah gitu ya. Jadi mungkin saya dari awal login ya saya praktekkan. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang salah, mohon dikoreksi, atau ada masukan juga langsung aja silakan. Untuk tanya jawab langsung di chat. Nah mungkin yang jawab juga bisa ada teman-teman yang bisa jawab, langsung aja silakan bantu dijawab ya. Oke, saya share dulu ininya ya. Udah kelihatan Bapak Ibu screen saya? Udah. Aku belum. Udah Pak. Udah. Belum Pak Osa, belum kelihatan. Belum. Udah Pak Osa, udah. Saya belum. Ada yang udah, ada yang belum ya? Saya belum Pak Osa. Menunggu aja Bu, nanti masih di jalan Bu. Oke. Oke. Udah semua atau ada yang belum? Saya belum, sebentar ini apa saya yang salah ya? Sudah. Kenapa jadi Bu Mia yang presentasi? Bu Mia mau ikut presentasi kayaknya. Oh Bu Mia, mungkin ada yang mau di-share, silakan Bu Mia. Ya mangga Bu Mia, kalau mau Ya, Bu Mia dipersilakan. Yang mana ya? Aku belum ada ininya, belum ada sharingnya. Yang mana yang mencetnya aku bingung. Oh, nggak usah dipencet kalau sharing Bu. Tunggu aja Bu. Oke. Punten Pak, punten. Mangga, calik Bu. Nggak Pak Osa. Kok tadi Mama nggak bisa lihat ininya ya? Lihat screen-nya tuh. Oh, Bu Wiwin belum muncul ya? Iya belum Pak Osa. Sebentar, apa yang salah ya? Aku juga belum. Bu Wiwin mungkin pinnya Bu Wiwin jangan dipin yang punya Bu Wiwinnya. Apanya? Jangan kalau ada tanda pin itu mungkin di Nah ini Bu, aja pinnya. Oh, yang ini diklik Bu. sudah deh. Yang ininya Pak, yang gambar itu, nah itunya. Ah ya. Oke. Tapi kelihatan pausanya aja emang belum di-share ya? Coba ini, yang ini sekarang gimana? Saya juga belum ada Pak Osa, belum kelihatan. Coba saya ulangi ya. Aja. Kalau Pak Osanya mah kelihatan. Iya, Pak Osanya kelihatan, Bu Wiwin juga, Pak Heri, Pak Denes. Memang mau ngeliatin. Bu Wiwinnya nggak kelihatan. Saya mah penyusup aja lah sekarang mah. Penyusup. Nah sekarang kelihatan udah. Udah. Udah kelihatan Pak Osa. Ya. Pak Osa saya belum. Bu Wiwin belum. Kalau Pak Osa saya tuh juga Belum Pak Osa. Pinnya. Itu aja. Itu Mama kata ngilangin ke Kak Ica tadi. Masih. Bu Wiwin yang kelihatan apa Bu Wiwin di layarnya? Ya, tadi mah kelihatan Pak Osanya aja. Pak Osa saya mah Google. Ya benar. Google ya, berarti udah benar kalau Google. Oke, nuhun. Kela. Nah, ya. Nah, Google Pak, ya sudah. Udah ya. Baik, Pak Ibu, kita mulai ya. Pertama untuk Pak, gimana caranya ya? gimana Bu? Nggak kelihatan nih. Oh, nggak muncul Bu Farida. Ada tulisan Osa Saref is presenting, tapi nggak ada apa-apa.
kecuali tulisanku tok F gitu. Kalau itu masih OTW, Bu. Aku keluar dulu aja kali ya. Pinnya aja Bu, pinnya sebelah kanan atas. Oh Dipin ya, aja, udah. Mbak. Pinnya Udah, sebelah atas. Udah aku tutup ya mikrofonnya. Oke, baik Bu. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Untuk masuk ke Google Classroom, kita harus masuk ke sso.telkomuniversity.ac.id ya. University.ac.id. Kita enter. Nah, nanti ini tampilan yang keluar di SSO kita ada Gmail, G Drive, G Classroom, dan G Calendar ya. Nah, ini yang kita akan pakai adalah G Classroom. Jadi kita klik G Classroom. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Mungkin kalau udah pernah bikin kelas, ya berarti akan muncul kelas-kelas kita yang pernah kita bikin. Kalau belum ada berarti kosong ya. Nah, untuk membuat satu kelas, kita klik tanda plus di kanan atas. Nah, karena kita dosennya berarti create class. Kita kasih nama kelasnya, misalnya kelas saya itu perilaku konsumen. Ini section subject room opsional ya, bisa diisi atau tidak. Nah, kita nggak isi aja dulu ya, create. Nah, kelas perilaku konsumen kita udah muncul, udah tercreate. Di sini ada class code. Ini kode ini adalah untuk meng-invite ya mahasiswa kita ya. Jadi untuk invite ada dua cara. Yang pertama kita kasih kode ini ke mahasiswa sehingga mahasiswa bisa join dengan kode kelas ini, atau kita klik people di sini. People, di sini kita sebagai teacher. Nah, untuk student kita bisa add melalui email Telkom mereka. Tapi mungkin bakal jadi kerjaan ya buat dosen. Jadi saya rasa option yang pertama saja kita kasih ininya si kode kelasnya ke mahasiswa, bisa lewat WA atau grup kelas ya. Nanti mahasiswa login sebagai student. Nah, kebenaran saya udah login sebagai student juga di sini. Jadi saya minjem akun mahasiswa wali saya, namanya Rizky Firdaus. Nah, statusnya student di sini. Jadi nanti tampilannya sama untuk student. Student nanti klik Google Classroom-nya. Nah, untuk join mahasiswa tersebut di kelas perilaku konsumen tadi, klik plus di kanan atas. Nah, langsung di sini karena dia sebagai student, jadi hanya ada pilihan join ya, tidak ada create class. Nah, kode yang tadi dimasukkan, kode kelas yang baru kita bikin, terus join. Nah, mahasiswa ini Rizky Firdaus sudah join di kelas perilaku konsumen kita ya. Kayak itu untuk tahap awal ya, untuk create dan join kelas. Baik, mungkin saya lanjutkan untuk membuat atau memanage UAS ya, ujian akhir semester. Untuk ujian akhir semester sepertinya kita masuk ke classwork di sini. Classwork. Nah, di dalam classwork ini ada tombol create, di mana di sini diberikan pilihan mirip ya kayak LMS, ada assignment, quiz assignment, ada hanya question, ada material. Ini material misalnya kita mau kuliah dikasih PowerPoint atau buku, e-book. Nah, ini yang reuse post nanti saya jelaskan. Nah, misalnya untuk awal mungkin yang paling banyak nanti soalnya adalah esai sepertinya ya. Nah, saya mulai dari assignment aja. Jadi ini kita klik assignment. Ini tampilannya. Misalnya kita isi title-nya UAS perilaku konsumen. Instruction-nya misalnya kerjakan semua soal.
misalnya gitu ya. Tidak ada soal pilihan. Di sini misalnya kita sudah menyiapkan soal dalam bentuk PDF ya. Saya sarankan sih bentuknya PDF, jangan Word ya. Karena kalau Word bisa diedit oleh mahasiswa. Di sini kita klik Add. Pilihannya ada Google Drive, berarti soal kita sudah ada di Google Drive, atau link ke website yang lain, file atau video YouTube. Nah, karena kita nyiapinnya PDF, kita klik File. Nah, tampilannya akan seperti ini, kemudian klik Select File from your device dari komputer Anda. Nah, ini saya sudah siapin soal UAS perilaku konsumen. Jadi, klik soal UAS-nya, langsung open. Setelah ada di sini, kita klik Upload. Nah, ini soal UAS-nya sudah ada di assignment kita yang judulnya UAS. Di sini mata kuliahnya perilaku konsumen untuk semua student. Nah, ini poin saya kira kita kasih aja ungraded ya, karena kalau 100 artinya ketika mahasiswa mengumpulkan jawaban langsung di grade 100, padahal kan belum tentu jawabannya benar. Jadi poin mungkin dipilih ungraded. Nah, ini misalnya ujiannya hari ini aja ya, misalnya. Hari ini jam 9, berarti misalnya batasnya jam 2 jam ya, jam 11.00 PM. Ini untuk topik, rubrik, ini opsional, tidak diisi juga, tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya memang mau langsung di-assign hari ini dan jam ini juga, kita klik assign di sini. Tapi kalau misalnya pas kita buat soal ini belum waktunya UAS, kita klik yang tanda panah di kanan. Kita klik schedule ya. Schedule ini, nah kita mau masukin jam berapa misalnya. Misalnya hari ini jam 21 pukul 9.20 gitu ya. Oh, pas 21. Oh, nggak bisa ya, harus jam berapa ya? 13.00. Kayaknya harus besok ya. Ntar saya cancel dulu. Schedule. Oh, karena saya due date-nya hari ini jam 11, dia tidak bisa melebihi jam 11 ini ya. Nah, kita ganti aja tanggal 22 jam 11 PM. Nah, ini schedule. Nah, baru bisa ya. Jadi mulainya jam 8, beresnya jam 11, kita klik schedule ini. Nah, tapi kan karena kita latihan, jadi saya langsung assign hari ini aja ya. Nah, langsung di-assign ya hari ini. Nah, udah jadi. Ini soal UAS ini akan muncul di streamnya mahasiswa kita ya. Jadi mungkin untuk sebelum UAS, Ibu Bapak mungkin harus udah bikin kelasnya ya, dan mengirim kelas code-nya ke semua dosen, ke semua student supaya mereka gabung dulu. Jangan sampai di hari H mereka belum gabung gitu. Nah, ini akan muncul di streamnya student. Kita masuk ke akun student ya. Nah, ini akunnya student, di streamnya belum muncul karena belum di refresh. Kita refresh. Nah, udah muncul ya. Ini nama dosennya, post a new assignment UAS. Ini mahasiswa tinggal diklik saja. Nah, masuk ke tampilan assignment-nya ya, atau UAS-nya. Di sini ada soal, dan di sini ada pilihan untuk jawaban. Nah, ini mahasiswa biasanya klik. Nah, ini ada soalnya dari 1 sampai 6, mereka bisa baca dan
menjawab ya. Nah, cara jawabnya buat mahasiswa ini bisa add or create ya. Kalau add berarti mereka bikin dulu jawaban ya di Word gitu ya, atau tulis tangan gitu ya. Setelah tulis tangan mungkin difoto, terus dimasukin ke komputer. Kemudian mereka klik file ya. Misalnya mereka udah jawab, ini mirip ya, tampilan seperti ini. Nah, misalnya udah ada jawabannya, misalnya ini kunci jawaban. Nah, ingetin untuk mahasiswa kalau misalnya memang mereka memasukkan jawabannya memakai model seperti ini, jangan lupa dikasih nama ya. Kasih nama, misalnya tadi Rizky Firdaus. Nah, ini jawabannya Rizky, langsung di-upload ya. Nah, ini udah masuk jawabannya Rizky. Kalau misalnya memang Rizky udah merasa, mahasiswa tersebut udah merasa jawabannya udah komplit, langsung turn in ya, turn in. Nah, misalnya masih dalam waktu belum beres ya ujiannya, terus ngerasa oh ini saya ada yang salah atau ada yang kurang, mahasiswa tersebut masih bisa memperbaiki ya. Jadi di unsubmit lagi. Kemudian misalnya dia memakai metode lain. Nah, misalnya pengen pakai Google Doc. Nah, bisa ya, Pak Ibu. Jadi create the Google Doc. Nah, ini udah muncul Google Doc-nya, tapi belum diisi oleh mahasiswa. Diklik oleh mahasiswanya. Nah, ini dijawab ya. Nomor 1 misalnya tidak tahu. Nomor 2 sama tidak tahu. Itu by the way, ini jawabannya. Ini tidak usah di save atau di apapun, ditutup saja. Ini udah auto save ya. Atau misalnya mau nambah lagi slide, sheet, drawing. Jadi ada 4 pilihan. Misalnya gambar boleh. Ini mahasiswa disediakan untuk misalnya mata kuliah apa ya yang ada gambar ya. Data manajemen. Nah, data manajemen ya, bikin flowchart gitu ya. Nah, ini bisa sebagai alternatif untuk menjawab. Nah, ini langsung tutup, langsung tersave ya. Nah, misalnya jawabannya ada 3 ini. Nah, langsung turn in ya. Kalau mahasiswa turn in di waktu yang sudah ditentukan sebelum jam 11 pagi ini, maka nanti akan muncul di dosennya turn in. Tapi kalau misalnya turn in ya, kalau lewat itu akan notifikasi dosennya turn in late ya. Nah, kita cek lagi sekarang di akun dosen. Jawaban mahasiswa ini sudah masuk atau belum. Untuk melihat jawaban, kita masuk ke stream ya. Di sini ada 4 pilihan, stream, classwork, peoples, dan grade. Kita klik stream. Dan kita klik assignment UAS kita. Nah, ini udah masuk ya, Rizky Firdaus, turn in. Turn in-nya nggak late ya, karena udah, belum sebelum jam 11. Jadi mahasiswa walaupun telat, masih bisa memasukkan jawaban, nanti tapi notifikasi di dosennya late ya, terlambat. Nah, ini mungkin tergantung dosennya, apakah peraturannya kalau telat tidak akan dinilai atau dikurangi, silakan ke kebijakan masing-masing ini ya, koordinator atau tim teaching. Nah, jawaban dari Rizky Firdaus ini bisa kita lihat dengan mengklik attachment ini. Nah, ini jawaban yang tadi pakai Word ya. Ini pakai Word, bisa kita langsung cek di sini, dinilai. Atau jawaban yang pakai Google Sheet tadi, ini ada sebelah kanan. Atau jawaban yang gambar tadi ya, bisa kita cek semua. Jadi jawaban satu mahasiswa ini sudah komplit, di sini ada semua, tinggal kita pilih. Nah, ini yang panah kiri kanan ini untuk menggeser ke mahasiswa selanjutnya. Jadi kalau ada 50 mahasiswa, jadi kita tinggal klik kanan kiri saja dan langsung cek jawabannya.
Tapi misalnya ini bisa juga komen ya di sini langsung atau ke mahasiswanya komen. Biasanya ini untuk tugas ya. Misalnya ada beberapa dosen yang males gitu ya ngecek lewat sini atau misalnya terbatas kuota karena ini harus online terus gitu ya. Kita bisa download ya jawaban mahasiswa tersebut. Caranya seperti apa? Caranya kita masuk, ini di sebelah kiri atas ini ada garis 3. Ini adalah kelas-kelas kita yang kita buka. Nah, kita masuk ke yang kelas tadi UAS, perilaku konsumen. Nah, di sini kalau misalnya mau download, kita klik classwork. Classwork, terus, maaf, stream juga ya, kita klik yang tadi. Nah, udah benar di sini. Nah, di sini ada apa nih namanya itu gambar folder ya. Foldernya kita klik. Nah, ini kita bisa download ya. Klik terus di sini diklik misalnya file yang bisa kita download atau bisa maunya semuanya juga bisa. Langsung di select all. Yang terus more action ya, yang titik 3 ini klik terus kita download ya, download ke harddisk kita. Nanti kita cek secara offline boleh ya, jadi pilihannya boleh dinilai langsung di Google Classroom-nya atau kita download dulu. Oke, itu misalnya contoh untuk soal yang memakai PDF ya. Mungkin saya akan kasih contoh yang lain, misalnya memang soalnya misalnya pilihan berganda ya. Pilihan berganda. Kita masuk ke classwork, terus create. Nah, untuk pilihan berganda kita enaknya pakai quiz assignment di sini. Biasa sama ya pilihannya UAS. Terus ya kerjakan misalnya. Nah, di sini kalau untuk pilihan berganda atau quiz assignment udah disediain Google Form ya, Google Form. Jadi nanti sistemnya grade importing. Jadi nilai udah langsung otomatis ya. Jadi kita tidak usah ngecek lagi nilai jawaban mahasiswa karena langsung dihitungin nilainya oleh Google ya. Nah, cuman poin tetap di ungrade, ini ungraded ya, karena ini hanya untuk melihat mahasiswa sudah turn in atau belum ya. Kalau turn in 100, kalau belum ya 0 gitu. Jadi tidak melihat jawaban yang benar ya. Nah, kita masuk ke blank quiz-nya dulu. Bagaimana membuat soal multiple choice ya. Ganti ya si ininya, si judulnya sama yang atas juga. Home description misalnya, kita setting dulu aja ya sebelum bikin soal. Kita setting dulu, lihat settingnya. Nah, untuk mempermudah mungkin lebih enak kalau kita klik collect email address ya. Jadi misalnya ada hal tertentu yang ingin kita cek, kita bisa lihat bahwa jawaban ini jawabannya siapa gitu. Jadi kelihatan dari alamat emailnya. Nah, ini karena ini memakai akun Telkom, Telu, berarti kita restrict to user in Telkom Industry and Trusted Organization ya. Nah, supaya mahasiswa kalau pilihan berganda itu kan nanti kalau mahasiswa turn in, terus tahu jawabannya salah bisa diperbaiki, lebih baik mereka hanya limit to one response. Jadi kalau udah submit si jawabannya nggak bisa diperbaiki lagi atau diedit ya. Jadi diklik limit to one response-nya. Responden can edit after submit, tidak boleh ya. Si summary, nah ini boleh ya si summary. Jadi mahasiswa bisa ngelihat jawaban mereka benar atau tidak, mana yang salah, mana yang benar. Oke, presentation. Nah, kalau misalnya
soalnya banyak, misalnya sampai 100 gitu ya. Punten Pak Lebih- Osa, boleh nanya yang barusan Pak? Ya boleh Pak, silakan. Yang apa namanya bisa yang sebelumnya tuh apa ya, bisa tahu jawabannya benar apa enggak. Kalau di ujian apa enggak sebaiknya itu juga tidak di Oh ya, centang ya kayaknya. oh ya ya betul Supaya Pak. dia nggak sharing dengan teman lain kali pada saat ujian. Ah ya betul Pak. Makasih Pak. Iya, terima kasih Pak Heri. Ya betul ya. Nanti kalau misalnya mahasiswanya udah selesai duluan ya, bisa ngasih tahu temennya ya. Iya begitu Pak. Betul, betul. Berarti ini jangan dicentang ya. Nah, ini si summary chart and text responses. Ya. Jadi lebih baik tidak centang. Ya, Kalau terima buat kasih. latihan mingguan, kalaupun pakai yang itu bisa biasanya. Nah, ya. Ya Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Heri masukannya. Jadi ini jangan dicentang ya. Jadi mahasiswa tidak bisa melihat jawabannya ya. Terima kasih Pak Heri mengingatkan. Nah, ini mungkin tadi saya lanjutkan lagi. Kalau misalnya pertanyaannya banyak, biasanya dibagi per section ya, dan bisa dicek show progress bar-nya. Nah, ini bisa juga misalnya untuk menghindari mahasiswa nyontek atau diskusi atau kerjasama, bisa di shuffle ya. Nah, ini karena memang kuis, jadi maksudnya karena pilihan berganda dan pingin langsung dinilai ya, kita pilihnya make this is a quiz. Nah, jadi ini grade-nya langsung otomatis immediately after each submission. Nah, ini berarti jangan dicentang ya, tadi usul Pak Heri, supaya mahasiswa tidak bisa melihat jawaban yang tepat atau poin values-nya ya. Kita save aja dulu ya, kita coba ya. Misalnya pertanyaan pertama, ini bisa juga sih ditanya ya, misalnya tadi kita di uncheck yang ini ya, kita bisa di sini misalnya nanya NIM-nya dulu gitu ya, terus short answer ya, langsung ini number ya, tahu ya kalau NIM itu number, ternyata si Google itu otomatis. Terus ini required-nya diklik, answer key-nya tidak usah ya, karena NIM itu beda-beda, tidak ada jawaban yang benar dan salah. Nah, duplicate mungkin ya. Nah, di sini ada klik duplicate. Ini kita tulis namanya siapa, si mahasiswa tersebut, short answer. Nah, ini si ininya dihapus ya numbernya, karena kalau nama bukan number. Nah, jadi ada dua opsi ya, tadi bisa collect email atau kita kasih emang biodata gitu ya, biodata si mahasiswanya. Ini opsional sih, tapi mempermudah ya, supaya kita tahu bahwa kalau ada apa-apa kita bisa cek jawabannya punya siapa. Nah, ini untuk biodata biasanya kita kasih add section di sini kanan. Nah, ini baru pertanyaannya ya. Misalnya di sini pertanyaannya 1 sampai 10 dulu gitu ya. Kalau sampai 100, 110, 11, 20 per section dibagi-bagi. Nah, ini maaf. Harusnya klik dulu di bawah baru add section. Nah, ini pertanyaan. Belum. Ini plus ya untuk isi pertanyaan. Misalnya pertanyaannya apa ya? Apa? Jawabannya 1, 2, 3, 4. Kita bisa masukin answer key-nya ya. Jadi jawabannya mana yang benar? Misalnya A gitu ya. Terus poinnya berapa untuk satu soal ini? Misalnya bobotnya sama semua 10 dan ya. Nah, untuk menambah pertanyaan kita bisa klik duplicate tadi. Tanya apa, di mana? Jawabannya sama pilihannya, cuman jawabannya beda. Misalnya jawaban yang benar itu nomor 2, poinnya sama 10, atau misalnya grade-nya beda ya, ini 5 boleh. Dan nah, kita anggap aja udah selesai ya untuk
soal UAS yang bentuknya multiple choice ya. UAS 1, UAS 1 udah. Nanti mungkin kalau belum yakin cek lagi settingannya. Kita coba settingan yang sekarang ya. Ini udah tutup langsung ya, langsung auto save. Nah, di sini sudah kuis yang kita tadi bikin atau UAS yang kita bikin udah masuk di sini. Ini memang rada telat ya, harusnya si judul UAS-nya tadi UAS 1 ya. Tapi biasanya memang rada telat. Nah, udah berubah ya. Jadi di refresh aja. Ini bisa tadi pilihannya dijadwalkan ya pada hari jam kapan gitu. Due date-nya kapan gitu. Tapi karena ini kita mau coba langsung, kita langsung assign ya. Assign, kita lihat di menu mahasiswa. Nah, udah muncul ya UAS 1, diklik. Nah, di sini langsung muncul sih Google Form yang kita bikin tadi, mahasiswa tinggal klik. Nah, name. Next. Nah, tadi jawabannya 1 ya. Ini 2. Udah beres. Mahasiswa tinggal submit. Ini tadi nggak ada pilihan melihat jawaban ya, cuman ada view akurasi. Nah, ini hanya bisa ngecek dulu jawabannya, tapi udah nggak bisa diedit ya. Open assignment yang tadi lagi. Nah, kalau mahasiswa klik ini lagi harusnya udah nggak bisa ngisi ya. Kita coba ya. Nah, udah nggak bisa ngisi lagi ya. Jadi you can fill out this form only once ya. Jadi karena tadi kita klik one limit ya, limit to one responses ya per student gitu. Udah ini ketika kita submit tadi di Google Form otomatis udah turn in ya. Kalau mau unsubmit, nah ini hati-hati mahasiswa, nggak boleh unsubmit ya kalau di sini. Kalau dia unsubmit udah nggak bisa masukin lagi. Jadi nggak boleh diklik unsubmit. Kita lihat di dosennya ya. Di dosennya kita masuk ke Kak Osa punten. Ya, silakan Pak. Ada masukan dari Bu Happy tadi seperti Ya, boleh. perlu Bu Happy mungkin bisa dijelasin Bu yang tadi apa login itu Bu? Bu Happy. Saya sambil baca chatting ya. Nah, itu yang Bu Happy ada login katanya bagus itu untuk supaya Itu mangga tadi Bu. saya lihat sekilas Pak, pas Pak Osa lagi ngeset yang ini loh, yang tadi sebelumnya kan bahas yang untuk ngeset bisa rubah jawaban dan seterusnya, yang tadi Pak Heri juga ngasih masukan itu. Oh, settingan ya. Nah, di situ terus tadi tuh ada satu yang Bapak lewat, kalau nggak salah lihat tadi. Penjelasannya tuh jadi biar mahasiswa tidak bisa buka tab lain ketika mengerjakan ujian gitu loh. Kita masuk ya Bu ya. Nah. Ini general, ini collect email address, user, limit to respond, edit after summary, see summary, ini nggak boleh ya. Presentation, show progress bar, shuffle question order, show link to submit another response, ini nggak usah juga. Question, make a quiz. Nah, ini apa? Responden aren't allowed to open tab. Oh, jadi ketika ngisi quiz ini nggak boleh ngelihat yang lain ya? Oh ya, boleh. Ya kan? Nah, tapi ini nggak bisa diklik. Kenapa ya? Harus learn more. Nah, itu tuh belajar dulu. yang pakai Chromebook itu kalau di dalam sekolah doang yang udah di manage. Oh, baiklah. Jadi kita nggak bisa pakai ini ya, Pak Adi ya? Iya, kita nggak bisa. Lu aja sama kita. Oh, oke deh kalau gitu. Bodoh. Jadi nggak bisa ya?
Ternyata nggak bisa ya, harus ada settingan. Nah, nanti habis ini Pak Adi yang akan menjelaskan ya. Pak Adi siap-siap ya. Oke, makasih. Ya, makasih. Mbak Epi. Oke, tadi kita lihat jawabannya ya. Nah, jawabannya Atau mungkin ini ya Pak Ustadz tadi kayaknya perlu disampaikan di awal, artinya ini tuh yang dijelaskan setiap prosedur ujiannya, setiap dosen itu akan memandu mahasiswa kelasnya masing-masing di jam yang sama untuk untuk satu mata kuliah itu gitu kan ya? Betul. Ya. Betul. Ya, oke. Disampaikan apa namanya? Tata cara ujiannya gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Heri. Jadi nanti sistem ujiannya sama ya, sama dengan ujian offline biasa. LAA akan bikin jadwal ujian, misalnya perilaku konsumen Senin jam 9, perilaku organisasi Selasa jam 10. Berarti nanti untuk tim teaching perilaku konsumen harus schedule untuk UAS-nya itu berarti Senin jam 9. Nah, berarti setiap dosen tadi udah nyiapin si format ujiannya ya, tadi bisa pakai apa tadi cara yang PDF atau dengan Gform ya gitu. Nah, mungkin yang paling gampang nanti koordinator menyiapkan dulu. Nah, jadi koordinator menyiapkan dulu seperti ini ya, saya ulangi dulu ya. Nah, ini kan tadi ada UAS perilaku konsumen, UAS 1, gitu. Misalnya yang dipakai UAS 1 ini. Nah, ini dosen tim teaching yang lain tidak usah bikin lagi form yang sama ya. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke people. Nah, ini koordinator invite ya. Invite tim teachingnya semua di sini. Misalnya koordinator. Misalnya ya saya anggap koordinator ya. Tim teaching saya misalnya Bu Indira ya. Nah, Bu Indira Rahmawati, kita invite ke sini sama Pak siapa lagi ya? Bu Happy misalnya. Nah, kita invite. Nanti ada notification di Bu Indira, Bu Happy. Oh, ini Gmail saya, nggak boleh ya Gmail. Nah, ini yang Telkom University. Jadi emailnya harus Telkom University. Nah, ini kita invite, nanti dosen yang bersangkutan, tim teaching kita ada notifikasi dan di accept ya. Nah, mereka, tim teaching kita hanya tinggal misalnya kita masuk ke mata kuliah lain ya, matematika. Nah, tinggal masuk ke classwork mereka. Ini misalnya mata kuliah perilaku konsumen ya, sama gitu ya. Tapi kelas yang berbeda, tim dosen pengampu yang berbeda. Nah, ini muncul karena kita tadi karena kita udah bareng teacher di kelasnya koordinator kita tinggal create, terus reuse post ya. Reuse post. Nah, mana tadi? Nah, ini ya, perilaku konsumen. Jadi ini adalah kelas koordinator kita klik. Nah, ini muncul tadi UAS yang koordinator sudah dikasih ya, udah di manage ya, di assign. Nah, kita klik misalnya yang ini reuse. Nah, di sini sudah lengkap semua ya. Hanya mungkin tinggal ininya di-set ulang schedule-nya sama due date-nya ya. Yang lain sudah komplit, ini poinnya udah ungraded juga. Jadi dosen pengampu yang lain hanya tinggal setting schedule dan due date-nya saja. Silakan Bu, kalau ada pertanyaan. Belum ada ya? Belum ada. Ya, ada. Mau bikin tanya, Posa? Ya, silakan. Pak Muslih ya? Mungkin nanti pas schedule jadwal ujian, mungkin
tidak seperti biasanya, mohon dikasih jeda waktu barang maksimum 15 menit buat dosen-dosen menjelaskan ke mahasiswa. Jadi mungkin jadwal ujian jangan terlalu ditumpuk. Oke, terima kasih masukannya Pak Musli. Berarti nanti ya ini sangat fleksibel ya mungkin ya. Iya. Kalau misalnya ujiannya itu durasinya 2 jam, mungkin Bapak Ibu bisa nambah ya sekitar 15 atau setengah jam. Untuk misalnya mungkin menjelaskan atau misalnya ada hal teknis ya, gangguan teknis di mahasiswa, jadi masih ada toleransi sekitar 15 menit atau setengah jam, silahkan. Tapi mungkin saran saya sebelum ujian di-create dulu kelasnya dan di-manage dulu ya studentnya supaya udah komplit semua. Gitu. Terima kasih. Silakan Bu. Masa kalau misalnya untuk pelatihan bisa nggak ya misalnya besok lah kuliah terakhir kita kuis gitu tapi pakai ini untuk 3 kelas gitu yang create-nya kita dosennya. Betul, create-nya dosennya Bu. Nah nanti tapi Ibu bisa reuse post untuk kelas yang lain. Jadi satu kelas aja yang Ibu 3 bikin kelas kuisnya. Misalnya untuk paralel bisa ya? Bisa Bu. Caranya seperti tadi reuse post. Terus kita tidak usah lapor ke BA atau tidak usah lapor ke mana-mana Pak, pakai langsung aja masuk ke ininya, ke Google Classroom-nya. Tidak usah Bu, nanti loginnya pakai SSO Bu, single sign on yang sama masuk ke Igrasias. Ya yang tadi saya udah tulis. Baik, terima kasih Pak Osa. Ya. Saya bertanya Pak Osa, mohon maaf. Silakan Pak Palti. Pak Osa, saya memang selalu menggunakan Google Classroom ini untuk mahasiswa saya. Tapi yang sering problem itu adalah ketika tugas-tugas atau juga assignment itu, mereka biasanya kan mengetik kemudian mengirimkan ke saya. Tapi kalau dia dalam bentuk PDF atau file, itu agak kesulitan. Saya nggak tahu apakah nanti ini hasil ujiannya diketik sama mereka, seperti dia diketik begitu ya, ataukah nanti sepertinya akan tertulis, apalagi kuantitatif kan, banyak hitungan-hitungan. Gimana ya solusinya Pak Osa? Nah, oke baik Pak. Ini bisa jadi gagal kirim loh, gitu Pak. Ya, oke terima kasih Pak. Ya mungkin tadi yang sebelumnya saya ini ya sharing. Jadi jawaban mahasiswa boleh tergantung dari kebijakan dosen ya. Bisa tadi ngetik di PDF, ngetik di Word, atau di Google Doc, Google Sheet, atau Google yang bisa gambar itu apa namanya, Google apa ya. Atau tadi karena misalnya ada hitungan-hitungan, ada gambar-gambar, nulis sendiri di kertas, nanti di-scan mungkin Pak. Di-scan, di-scan terus di-upload Pak jawabannya. Itu. Mungkin saya contohin lagi sekali lagi yang tadi yang udah tadi Pak, saya lagi ada kelas tadi Pak, itu bantu yang itu, yang apa namanya itu, yang praktikum. Oh ya, oke Pak. Nah ini Pak, jadi nanti mahasiswa bisa submit mungkin nanti ditentuin oleh dosen atau koordinatornya tim teaching submitnya berupa apa gitu ya. Jadi bisa add file Pak ini. Ya, nah ini yang masalah kemarin Pak Osa, karena kan kelas saya itu kan ada 38. Tapi ketika mengirimkan kemarin mengirimkan file 38 itu, mereka bilang tuh nggak bisa submit Pak, Aduh, jadi saya bilang udah kamu foto aja kirim ke WA saya. Jadi begitu saya kemarin. Nggak bisa submit ya. Ya karena mungkin kebanyakan atau bagaimana ya? Sekedar saran, kalau pengalaman saya, mereka nggak bisa submit, biasanya satu jaringan, yang kedua di Google Drive-nya penuh Pak. Jadi mungkin itu bisa jadi ya. Make sure gitu di kita itu kuotanya masih full gitu. Maka kalau pakai Telkom sendiri, saya pikir masih banyak Pak kuotanya. Nah itu tolong artinya begini Pak Musli, terima kasih. Saya juga baru tahu. Memang di kita kan ada tulisannya 2,9 giga lagi itunya kan. Nah, kemungkinan saya nggak tahu nanti Pak Osa apakah ada solusinya. Takutnya nanti kan kalau terbatas sehingga mengirimkan anak-anak kita sekaligus banyak, apalagi misalkan satu kelas. Ini kan dibikin dalam
satu mata kuliah kan? Pak, ya, betul Pak Palti. Misalnya kan satu pelajaran mata kuliah. 10 kelas gitu. Belum lagi pelajaran Iya. yang lain. Nah, bagaimana ya solusinya? Bapak itu itu maksud pakai saya. loginnya yang akun Gmail kampus apa Gmail biasa? Iya, Kampus. Kampus ya? Iya. Kalau kampus sih sebenarnya tidak terbatas ya Pak Dia. Oh, tidak terbatas ya. Oke, baik. Kalau buat yang pakai user Telkom ya, sebenarnya storage-nya tidak terbatas. Pak Osa, maaf. Kalau Iya, misalnya saya Pak. ngajak aja ya, saya pakai MS Team. Nah, seringkali misalnya kan 40 anak ya. Seringkali kadang-kadang, Bu, tiba-tiba jaringannya saya keluar sendiri, nggak bisa masuk lagi, Bu. Nah, itu waktu saya ngajar, kurun waktu 2 jam atau 1,5 jam lah. Nah, seperti itu, apalagi kalau ujian sekaligus, itu yang saya bingung gimana ya, Pak? Kalau kejadian seperti itu. Bu, jaringannya tidak bagus, saya nggak bisa masuk. Kalau mungkin MS itu kayak Google Meet ya, kayak Zoom ya. Kalau Ya, betul. Kalau ini sih sebenarnya apa namanya teh tidak sinkronis ya, tidak asinkronis ya namanya ya. Jadi asinkronis ya. Asinkronis kalau Google Classroom ini. Jadi mungkin maksudnya kendala yang seperti dialami mahasiswa di kelas saya tidak akan ketemu gitu Pak Osa. Karena saya juga MS Team-nya Teliu Pak Osa. Sebenarnya masalahnya tidak akan sama gitu ya Bu ya. Kalau di MS Team kan dia disconnect gitu ya, disconnected, harus masuk lagi. Kalau ini sepertinya kalau sudah masuk nggak akan disconnected sih sebenarnya. Aman gitu ya? Aman, aman. Masalahnya mungkin yang kayak Pak Palti tadi tidak bisa submit. Nah itu, gitu. kalau gitu gimana tuh? Nah, kalau dari kapasitas sih sebenarnya akun G Drive kita yang Telkom University sih unlimited ya, tidak dibatasi. Jadi harusnya tidak ada masalah di kapasitas. Mungkin tadi yang kedua ya masalah jaringan ya yang kata Pak Musli. Mungkin jaringan di tempat dianya domisili Pak Osa mungkin. Ya betul. Jadi mungkin solusinya si mahasiswanya di ini ya, filenya di apa tuh namanya tuh? Di bawahin, di downgrade apa namanya ya? Zip. Di freeze. Zip. Ya di zip gitu. Resolusinya direndahin misalnya gitu. Supaya kapasitas filenya rendah gitu. Terus pertanyaan saya yang selanjutnya punten nih. Ya tadi saya udah di chat. Nah ini yang ngasih sosialisasi ke mahasiswa masing-masing dosennya atau gimana Pak Osa? Ya betul Bu, masing-masing dosennya. Jadi sekalian dosennya ini create si kelasnya, sekalian invite si mahasiswanya, sekalian mungkin menjelaskan nanti tata cara ujiannya gitu. Terima kasih Pak Osa. Ya, sama-sama. Pak Osa. Ya, silakan Pak. Ya, jadi kan saya kan sudah punya kelas biasa tiap hari. Seperti tadi pagi saya gunakan juga Google Classroom saya. Jadi itu yang akan saya gunakan nanti nggak apa-apa Pak, nggak usah baru ya? Iya, nggak usah Pak, udah itu aja, udah lengkap studennya juga, nggak usah invite lagi. Oke, jadi yang membuat soal kan memang membuat soal adalah dikoordinir sama si dosen koordinator seperti Pak Osa di kelas saya. Tapi soalnya dibagi ke kita gitu ya, ke si dosennya untuk kita share ke itu ya. Betul. Di luar sistem. Di sistem Pak, di sistem. Jadi si koordinator ini nanti invite kita Pak. Invite kita di people Pak. Nah ini di invite. Jadi misalnya saya ya ini di sini koordinator, terus invite Pak Palti gitu. Nah ini Pak Palti di invite gitu. Terus? Nah nanti di akun Pak Palti, misalnya akun Pak Palti. Saya buka aja yang punya saya sekarang yang Classroom saya, ada nggak? Udah langsung dibuka di sana nggak? Bukan? Ya kalau Pak Palti accept dulu ya invite saya. Nah kalau gitu. udah accept, nanti kelas yang tadi saya share, kelas matematik ada di ini Bapak. Nah misalnya create ya Pak ke classwork, create, reuse, post, matematik harusnya ada tadi ya, mana?
Mac1, Pak. Nah, kalau Bapak mungkin Mac1 ya. Iya. Mac1. Kalau ya itu di kelas Mac1-nya nanti kelas koordinatornya siapa, Pak? Ibu Ine. Nah, Ibu Ine nanti invite Bapak. Nanti kelas Ibu Ine muncul di Bapak. Oh gitu. Jadi saya invite nanti Ibu Inenya. Ibu Inenya yang invite Bapak. Oh gitu, ya. Bu Inenya yang invite Bapak supaya kelas Bu Ine muncul di Google Classroom Bapak. Nah, nanti di reuse aja yang udah Bu Ine bikin tadi ya, soal yang udah Bu Ine. Nah, langsung muncul di kelas Bapak, tinggal assign atau di schedule tadi. Oke Pak. Ya, saya baru. Baik, makasih Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, sama-sama, Pak. Pak Ustadz, kalau untuk dosen LB gimana ya? Nah, dosen LB juga sama. Misalnya Bapak punya tim teaching dosen LB. Akunnya kan setahu saya nggak punya Telkom University di beliau-beliau itu. Punya Pak, punya akun SSO. Username passwordnya sama untuk masuk Igrasias. Oke, kalau gitu ya. Makasih Pak. Ya, dosen LB juga punya ya, Pak ya. Jadi masuknya username dan password untuk ke Igrasias. Nah, kayak itu. Pak Osa. Ya, silakan. Mau tanya, kalau saya kan suka mahasiswa kumpulin tugas, misalnya udah dikumpulin semua nih ya kan, tugasnya mahasiswa, terus nanti mereka terbelah dua kelompok, ada yang kelompok turn in, ada yang kelompok assign. Saya rada ngerti maksudnya apa itu. Nanti kan kalau kita bikin UAS juga jadi begini ya. Jadi biar sama. Betul Bu. Jadi kalau assigned itu artinya Ibu sudah menugaskan ke mereka. Mereka belum ngisi jawaban. Kalau turn in berarti mahasiswa sudah masukin jawaban. Nah, contohnya mungkin di sini ya. Nah, ini ada turn in berarti mahasiswa sudah memasukkan jawaban ya. Ada missing. Nah, kalau missing berarti dia sudah di-assign tapi tidak memasukkan jawaban gitu. Coba yang lain ya. Pak Osa? Ya, silakan. Itu yang missing ya, saya tuh beberapa kali dapat missing juga. Jadi kata mahasiswanya kayak yang gagal submit. Tapi kalau saya klik ternyata ada juga gitu loh. Filenya coba ya. Lihat Pak. Iya, saya juga sama. Saya justru kalau yang assign yang kadang-kadang ada filenya, ada yang tidak ada. Tapi mereka kelompok assign semua. Kalau turn in rata-rata ada lah. Kalau assign itu kan Bu berarti dia belum mengumpulkan ya sehari. Turn in itu udah ngumpulin. Nah, kalau yang missing, sepertinya sih mereka udah berusaha submit, tapi menurut mereka mungkin tidak diterima dengan sukses oleh Google-nya. Tapi kalau misalnya saya coba-coba klik, ada yang bisa saya buka file yang mereka submit, ada juga yang memang nggak ada gitu loh. Itu tuh kenapa ya? Saya bisa share nggak? Saya oh ya silakan Bu. Share di mana sih share di sini? Di kanan bawah. Yang saya di ini dulu kali ya, di stop ya. Di kanan bawah bola. Udah di bawah. Present now. Present now. Ya. Your entire screen a window. Ya, mana tadi? Nih. Nah, ini. Kelihatan ya? Udah Bu. Kelihatan nggak? Udah. Ya, kelihatan. Oke. Nah, ini kan turn in sama assign. Saya klik yang turn in dulu. Kalau turn in semuanya keluar kan? Filenya mereka, file jawabannya ada. Kalau assign ada yang kosong memang, cuman ini ada nih kayak salah. Itu berarti dia submit yang filenya ini bukan dari Google Classroom Bu, dia dari link. Biasanya seperti itu.
Atau Pak Osa mungkin kalau bisa nambahin, sepertinya sesuai dengan saran Pak Osa, kalau pengalaman saya, jadi mahasiswa itu kirim berkali-kali, tapi sebetulnya di Google Drive-nya mereka kirim 3 kali Pak Osa. Emang di situ statusnya belum berubah, tapi kalau di Google Drive-nya sudah muncul kok. Lebih baik cek juga di Google Drive-nya gitu. Itu real time. Setnya bagian mana ya? Jadi di Google Drive-nya udah ada. Nah ini paling kita nggak ketahuan si mahasiswa itu ngumpulinnya tepat waktu atau enggak gitu ya. Kalau di Walaupun Google Drive-nya ada belum turn in, tapi di Google Drive-nya kadang-kadang suka duluan lebih masuk gitu. Ya. Jadi kalau di Google Drive-nya pasti udah masuk. Biasanya itu mereka masukinnya lewat link sih. Kalau dari kasus di kelas saya, jadi kan biasanya tadi submitnya dari Google Classroom ya. Nah biasanya saya sempat ngasih link gitu ya, ngasih link Google Form misalnya atau link submit gitu ya. Nah mereka masukinnya lewat link itu tidak terdetek di Google Classroom-nya udah turn in atau belum, tapi si jawabannya udah masuk ke Google Drive gitu. Biasanya seperti itu. Jadi mungkin si mahasiswa disarankan untuk memasukkannya submitnya lewat Google Classroom saja. Gitu. Buat link maksudnya gimana ya? Jadi kalau kita masuk ke ini ke Classroom kan ada tuh link. Mana? Ibu lagi? Ibu udah nampilin? Link. Where are you, link? Nah, contohnya misalnya sorry. Nah, di sini ada link kan ya? Kalau kasus di kelas saya seperti ini ya, saya nggak tahu sih. Nah, ini dulu saya sempat ngasih link ini ke mahasiswa gitu, dikasih linknya gitu. Jadi mahasiswa, nah ini misalnya saya coba di ini ya, di mana ya? MBTI aja ya nitip. Nah, ini mahasiswa bisa ngeklik ini. Nah, ini masuk ke kuis kita. Kita isi. Mana ya? Udah kelihatan ini saya? Ada di MBTI. Nah, ini diisi semua. Kelihatan masa. Nah, ini diisi terus ternyata nggak turn in karena mereka bukan dari Google Classroom. Nah, di Google Classroom-nya jadi mahasiswa harus ngeklik mark as down. Mana mark as down? Ini submit ya. Nah, ini diklik mark as down. Jadi mereka memasukkan jawaban lewat channel lain gitu. Masuk ke Google Drive kita, terus diisi masuknya klik mark as done. Mereka udah ngumpulin gitu. Atau mungkin Pak Osa sedikit menambahkan juga, kadang-kadang mereka suka mengerjakan dari handphone gitu, Pak. Nah, itu mungkin fiturnya agak beda juga. Jadi kalau lebih aman menurut saya lebih baik mereka diwajibkan mengerjakan dari laptop, submitnya itu lebih aman, fiturnya lebih seragam sama kita gitu. Kalau dari HP, dari Android, dari Apple suka beda-beda kalau pengalaman saya kayak gitu. Ya kita sarankan mereka pakai laptop aja lah. Ya. Iya betul. Jadi disarankan pakai laptop ya untuk mahasiswanya Bapak Ibu. Iya. Ya seperti itu sih mungkin ya. Jadi ada kasus di kelas saya. Jadi kok belum? Kalau kamu nggak masukin, nggak ini udah Pak. Oh ternyata di sini ya.
Jadi mark as down-nya belum diklik. Jadi dicek lagi untuk mahasiswanya kalau udah submit lewat channel apapun gitu, diklik ininya as done-nya. Oke, makasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Apa ya, mungkin terakhir kali ya. Jadi misalnya ada kasus lagi, soalnya misalnya masukin file gitu ya, masukin file. Create. Nah, ini bisa create Google Form juga di sini. Bisa Google Doc, semuanya sama, bisa Google Form. Nah, misalnya ya ini pakai nama ya biasanya. Jangan lupa pakai nama ya, buat aman aja lah, kita kasih nama di sini sama NIM. Kemudian langsung number. Ya, pertanyaannya. Nah, misalnya pertanyaannya esai ya gitu ya. Terangkan. Ya, esai paragraf ya langsung di sini. Nah, ini saya coba sih tidak ada batasannya untuk jawaban dari mahasiswa. Nah, sama ya, nanti di setting saya kayak yang tadi, limit to one respon, yang penting ini jangan diklik, edit nggak boleh, si summary nggak boleh, progress bar boleh, sample question boleh. Nah, karena ini esai berarti jangan make this a quiz. Kalau make this a quiz berarti kan tadi nilainya langsung muncul ya, karena kita udah ngasih answer key-nya ya. Kalau di sini kan tidak ada answer key, jadi nggak usah make this a quiz. Nah, misalnya kita bisa juga pilihannya file upload di sini. Nah, di sini ada maksimum file size ya. Jadi, mungkin dimaksimalkan atau tergantung dari doselnya. 10 GB, dan maksimum number of file cuma 1 gitu. File. Misalnya si soalnya hanya seperti ini ya. Jadi soal esai tapi dalam bentuk Google Form gitu. Tidak dalam PDF atau yang lainnya. Ini udah jadi ya, kita tutup langsung. Nah, langsung assign. Ini jangan lupa di ungraded. Nah, ini udah ada ya, OS2 di akun mahasiswa. Nah, ini si Google Form yang tadi. Nah, ini mungkin ada kesalahan ya, karena saya tadi limit one respon. Saya edit dulu. Oh, edit harus di Google Drive. Sini. Loh, saya lupa tadi bikin di mana ini ya? OS2. Aku konsumen. Lagu konsumen ya? Iya. Nggak ada.
Saya ulang aja deh ya. Maaf, Bapak Ibu. Create lagi. X3. Ini ungraded. Create ya, misalnya Google Form. Anggap aja ya udah bikin nama gitu ya. X3. Jelaskan gitu ya. Paragraf. Oke, mungkin cukup segini saja ya untuk contoh. Ini tadi harusnya limit ya. Atau misalnya boleh diedit ya, karena ini esai ya. Boleh diedit ya. Jadi nggak usah limit to one respond ya. Ini nggak usah ya. Ini nggak usah. Misalnya seperti ini settingannya. Save. Udah beres. Masuk lagi ke sini di assign. Kita cek di mahasiswa. Coba ada nggak? Nggak ada ya. OS3. Nah, ini misalnya mereka hanya punya satu pertanyaan jawaban saja. Satu pertanyaan saja. Ini nggak terbatas ya, Bapak Ibu. Ini misalnya nanti ada pilihan seperti ini. Si format ujiannya, submit. Assignment, karena tadi tidak disetting limit to one respond. Nah, ini udah submit ya, otomatis. Jadi diingatkan mahasiswanya kalau belum ada tulisan unsubmit, tapi mereka udah merasa masukin jawaban, ini diklik ya, di sininya mark as done-nya. Nah, ini mereka masih bisa edit seharusnya ya. Nah, masih bisa edit karena kita tidak klik limit to one respond. Setelah diedit, jangan lupa di mark as done lagi atau di submit lagi. Nah, kita lihat jawaban mahasiswanya. Nah, udah ada yang turn in ya, 1 orang. Sign sudah tidak ada karena mahasiswa cuma 1. Nah, ini tidak bisa diklik karena dia tidak masukin file ya. Terus di Google Drive-nya juga tidak ada karena nggak ada masukin file. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke, untuk melihat jawabannya, kita masuk ke classwork ya, classwork. Nah, terpaksa kita masuk ke class drive, Google Drive-nya. Kelas kita, perilaku konsumen, tadi UAS 3 ya, ini ya, UAS 3. Nah, sekarang ada UAS 2. UAS 3. Nah, untuk melihat jawabannya kita harus ngeklik responses. Responses, ini karena 1 orang jadi bisa lihat ya jawabannya. Tapi kalau misalnya 50 orang ya pusing ya lihat di sini. Jadi kita klik yang sini, create spreadsheet. Saya ulangi ya. Jadi masuk ke classwork, terus klik tadi si class drive folder yang di kanan. Ulangi pelan-pelan Pak Ustadz, tak tulis. Oh, iya. Maaf Bu. Jadi kalau kita pakai format Google Form tadi Bu ya, jawabannya esai, kita masuk ke kelas kita, perilaku konsumen, klik classwork. Nah, karena tadi kalau dilihat di turn in nggak ada jawabannya, di drive juga nggak ada gitu ya, di mana jawaban anaknya? Di sini ya Bu ya, di class drive folder yang kanan atas ya, kanan atas di classwork, terus class drive folder. Nah, di sini ada soalnya tadi ya, UAS 3 yang ini. Kita double klik UAS 3 ini. Nah, ini muncul format soal ujian kita yang tadi. Nah, untuk melihat jawaban dari mahasiswa, kita klik yang di atas ini responses. Responses diklik. Ini muncul jawaban mahasiswa. Tapi kalau hanya 1 orang yang bisa langsung dilihat jawabannya ini. Tapi kalau 50 orang nanti susah melihatnya. Jadi kita klik yang ini, create spreadsheet. Oh, di Excel.
Ya, jadi Excel. Ya. Klik create. Nah, ini jawabannya. Pak Osa, kalau misalnya mereka jawab di Word itu munculnya tetap di Excel. Misalnya kelas 40 orang gitu. Kalau Google Form itu pasti di spreadsheet, Bu. Kalau Google Form. Kecuali mereka upload file tadi. Upload filenya Word. Tapi kayaknya jangan pakai Google Form lah, Pak. Agak ribet nih begini. Kalau Google Form kan kita menggunakan begini kan harus kita convert lagi dari Excel, kita geser-geser lagi karena kan panjang kan? Iya, betul. Tapi kalau jawaban kan biasanya saya lebih baik tidak Google Form, Pak. Boleh pilihan Pak, Pak Osa? Boleh pilihan kan? Boleh, boleh Pak, silakan. Tidak mesti Google Form kan? Boleh upload file kan? Tidak, Pak. Ini hanya alternatif saja. Jadi saya memperlihatkan kalau pakai Google Form, esai ini ribet gitu. Jadi jangan kalau bisa jangan gitu. Upload file aja ya Pak ya? Ya, mendingan upload file gitu kayak tadi. Pak Osa, saya kan memang ada gaptek. Upload file itu maksudnya dia jawab di folionya dia, terus dia submit gitu. Betul, betul Bu. Submit tadi. Di attach gitu ya. Misalnya dia ketik di laptopnya dia Word, terus di submitnya pakai upload filenya dia gitu kan Pak ya? Betul Bu. Betul. Saya coba perlihatkan lagi ya. Ya. Tadi yang pertama ya. Nah ini dari tampilan mahasiswa Bu ya. Ini soal kita bentuk PDF. Nah mereka, ini saya hapus nggak. Ini mahasiswa juga kalau masih di jamnya bisa menghapus si jawabannya. Nah mereka menjawab di sini. Misalnya mereka nulis jawabannya di kertas gitu ya, pakai tulis tangan. Ya mereka foto aja atau scan terus add. Oh bisa gitu ya Pak Osa ya? Bisa ya Bu. Kan ada nyimpen si jawabannya di file di komputer mereka ya. Nah, berarti add terus select from the device. Nah, misalnya ini tadi jawabannya. Nah, tapi Bu diingatkan kalau misalnya memang mahasiswa jawabannya pakai Word gitu ya. Bukan Google Doc ya, tapi Microsoft Word. Ini ditulis namanya Bu. Nama mahasiswanya, NIM-nya gitu ya, ditulis. Kalau enggak nanti nggak tahu ini jawaban siapa. Jika pakai dokumen. Jika pakai Word dokumen, Pak. Google Doc ya? Iya. Maka kalau ditulis pakai Microsoft Word, Bu. Oke. Ya. Pakai Microsoft Word atau misalnya dia nulis tangan harus ditulis namanya. Harus di nama filenya. Oke. Ditulis namanya. Ya. Nah, tapi kalau pakai Google Doc misalnya di sini Bu, ini kan ada pilihan juga Doc. Iya. Google Doc di sini. Ini udah otomatis namanya ada tuh. Jadi misalnya mahasiswanya boleh jawab di sini nomor 1 misalnya bla 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 gitu ya jawabannya. Apa gitu. Ini boleh. Oke. Ini dan otomatis ada namanya. Ya. Yang perlu diperhatikan kalau mereka menjawabnya manual gitu ya, pakai tangan atau pakai Microsoft Word atau Microsoft Excel, gitu, PowerPoint. Ini harus kasih nama karena nanti dari 50 orang ada file 50 tapi nggak ada namanya. Namanya pusing. Iya. Iya mungkin Bapak Ibu seperti itu ya sharingnya. Mohon maaf nih atas kalau ada kekurangan gitu. Terima kasih atas masukan-masukannya. Silakan kalau mau diskusi lagi. Kalau Pak Adi mungkin mau sharing yang lain, Bu Happy, Pak Heri silakan. Kasih Pak Denes, saya kembalikan ke Pak Denes. Terima kasih Pak Osa, sangat membantu. Sama-sama. Pak Osa masih mau tanya dong. Boleh. Yang tadi pertanyaan saya belum dijawab. Yang di ini. Jadi saya sudah pakai Google Classroom tapi pakai email Gmail. Bukan yang berarti harus buat lagi tetap yang di tell you ya untuk UAS. Oh, jadi Ibu pakai Google Classroom Gmail dan anak-anaknya juga pakai Gmail semua. Iya, pakai Gmail semua.
Paling tadi Jadi harus- masalahnya yang Pak Palti, mungkin si kapasitas Google Drive Ibu takutnya nggak cukup gitu. Jadi mendingan saya buat lagi tiap kelas untuk ujian nanti gitu ya? Lebih amannya seperti itu kalau Oke. misalnya memang nanti mata kuliah Ibu sistemnya misalnya upload file tadi gitu. Iya memang upload file. Terus kebetulan saya jadi koordinator, berarti saya buat juga misalnya kalau ada mata kuliah saya itu 8 kelas, berarti saya harus buat 8 kelas juga. Nggak usah. Jadi Ibu buat satu di kelas Ibu, terus Ibu invite invite yang tadi. yang lain, tim Ya, teaching yang lain nanti reuse post. Ya, berarti tim teaching saya harus pakai email tell you juga ya? Betul, betul. Harus Sepertinya buat lebih dulu aman lagi. pakai email tell you. Oh, jadi mereka harus buat kelas masing-masing, saya cuman jadi posting si soalnya saja dengan menginvite mereka gitu ya? Betul. Itu aja ya? Oke, Betul, oke. Bu. Oke, Pak Osa, atur nuhun, jelas. Sami-sami, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Oksa. Teman-teman, masih ada pertanyaan lagi? Ibu, Bapak? Pak, saya mau tanya sedikit aja. Ya, Bu Happy ya. Ini kalau misalnya kan kemarin tuh dimintain daftar untuk mata kuliah yang tidak ada ujian tertulis. Nah, apakah itu nanti akan dibikinkan jadwalnya juga? Maksudnya untuk nanti deadline submit tugas tertulisnya itu gitu loh, pengganti UAS. Makasih. Oke, kalau untuk itu istilahnya sama dengan penugasan ya Bu Epi ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk menyerahkan soal. Jadi yang kita tagih itu kemarin itu adalah yang untuk ujian yang melaksanakan ujian akhir semester yang tertulis. Gitu. Tapi kalau di luar itu ya kita anggap itu penugasan ya nggak terjadwal. Tapi ya batas akhir input nilai KGADIS-nya itu 20 Mei. Gitu. Ya, jadi maksudnya tidak akan dibuatkan jadwal seperti ujian. Jadi deadline submission-nya terserah kita aja jadinya ya. Iya, betul. Karena itu tidak terjadwal kan Ibu ya. Tergantung dosen. Makasih. Tahu. Nah, bahkan mungkin ya, untuk deadline-nya tetap itu DNA ya, data nilai akhir ya. Tanggal berapa ya? 20 Mei, Pak. 20 Mei ya, 20 Mei. 20 Mei. Pak Dennis. Iya, Pak Bredi. Pak, ini Pak, tadi saya kontak sama dosen tim teaching saya kan. Kebetulan tim teaching saya LB dua-duanya. Masih bertanya mengenai nilai alamat email tell you, Pak. Gimana caranya saya bisa tahu? Oh, buat LB ya? Iya. Kalau nggak salah bisa ya Pak Osa ya pakai itu ya, Igrasias itu ya? Bisa, dosen LB kan punya single sign on juga. Iya, alamat emailnya maksudnya. Alamat email tell you-nya. Alamat emailnya harusnya itu Pak Brady, user ID Gracias, ditambah @365.lu. Oh gitu. Soalnya barusan ngobrol, alamat email saya dapatnya di mana Pak ya? Oh ya, saya mesti pastiin dulu kan, jangan sampai udah dikasih tahu terus ternyata kita nggak bisa komunikasinya lagi nantinya. Oh sorry. Jadi kalau untuk yang Gmail bukan itu Pak, jadi Gracias juga, tapi @lu gitu. Maksudnya gimana Pak? Jadi kalau alamatnya kita punya beberapa SSO itu terkonek dengan beberapa akun Pak. Ya. Akun Microsoft ada, terus akunnya Gmail juga ada. Ya. Nah itu dua-duanya awalannya SSO sama dengan user ID SSO ke Gracias. User ID SSO. Jadi kalau yang ke Gmail ya user ID Gracias @telkomuniversity.ac.id. Siap. Passwordnya sama dengan Siap. Atur nuhun pisan Pak. Halo Osa. Pak Andi. Ya. Satu dosen LB saya Bu Heni pakai user Igrasias @telkomuniversity.ac.id nggak bisa Pak? Nah, kalau kayak gitu berarti harus nanya ke siswa. Jadi harus dipastiin dulu mungkin ya semuanya apakah benar mempergunakan itu atau dosen LB bisa pakai. Nah, kalau akses itu kan mestinya masing-masing kontak ya ke siswanya itu. Personal sih sifatnya. Ada passwordnya gitu-gitu.
Oh gitu. Jadi dosen LB-nya aja suruh ke siswa langsung gitu ya? Iya. Oke. Nuhun Padi. Pak Osa. Osa mau nanya dong, Sa. Ya, Bu Fet. Osa, ini ada pertanyaan mahasiswa aku yang kemarin nggak ikut UTS Bahasa Inggris. Itu katanya nggak di ACC sama LAA. Nah ini kondisinya kayak gini, apa masih memungkinkan dia dikasih pengganti UTS atau gimana ya? Atau tetap gimana prosedurnya nih? Kalau yang kemarin nggak ikutan UTS? Ya kan sebenarnya aturan susulan UTS dari fakultas ya. Jadi iya betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang tidak di ACC ya tidak ada pengganti UTS, Ibu. Gitu. Oke. Nggak ada nilai UTS. Berarti oke. Ya udah, cuman mau confirm aja. Iya, oke Bu. Iya. Makasih ya. Ya, sama-sama Bu. Ya, mohon. Oke. Baik Ibu Bapak, jika tidak ada lagi, mungkin kita bisa tutup acara ini. Untuk rekamannya nanti akan diupload ke YouTube ya. Jadi Ibu Bapak semua nanti bisa melihat juga videonya gitu untuk untuk panduan lah ya kita melakukan Google Classroom ini. Terima kasih buat Pak Osa atas waktunya dan materinya. Sama, Pak. Juga buat Ibu Bapak semua terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Osa. Ya, sama-sama Bu.